Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk sedulur semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karsana Pijat Refleksi. Tentunya channel yang bahas tentang pijat dan terapi mandiri yang dapat dijalani oleh sedulur sekalian. Dan saya sarankan untuk menjalaninya adalah pada sore hari menjelang istirahat dan setelah beraktivitas. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Itu adalah nikmat yang paling utama. Dan saya doakan untuk sedulur-sedulur semua tetap sehat dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial yaitu pijat tangan, yaitu khususnya telapak tangan, yang dimana sedulur sekalian sering mengalami kram, sering mengalami kesemutan apabila berkendara dan terkena hawa dingin, sering mengalami sakit atau pegal-pegal. Ini adalah relaksasi sekaligus adalah kalau dilakukan secara kontinu adalah untuk menyembuhkan dan melancarkan peredaran darah. Dan sebelum ke tutorial pada pemijatan tangan, saya sarankan adalah pijatlah di kedua tangan, tangan kiri dan tangan kanan, namun dimulai dari tangan kiri terlebih dahulu, karena di tangan kiri adalah peredaran darah ataupun keseimbangan, tangan kanan yaitu tumbuhan. Sebelum ke tutorial dalam pemijatan telapak tangan dan punggung tangan, jangan lupa untuk terus dapat mengikuti channel Karsana Pijat Refleksi. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Pada dasarnya tangan adalah untuk aktivitas utama. Oleh karena itu tangan seringkali merasakan kesemutan, kram ataupun pegal-pegal. Dan ini adalah tutorial untuk mengatasi pegal-pegal setelah beraktivitas, bahkan bisa menyembuhkan seperti kram ataupun kesemutan pada tangan. Kita lakukan dari tangan sebelah kiri terlebih dahulu. Kita mulai pemijatan awal, yaitu seperti biasa kita relaksasikan terlebih dahulu untuk melancarkan peredaran darah. Apabila nanti dipijat otot tidak mengalami spasme, kita pijat di daerah luar tangan seperti ini, dan di bagian dalam tangan juga kita pijat. Ini adalah ligmen tangan yang bekerja secara maksimal untuk tangan kita. Dan di tengah sini adalah kita pijat dengan menggunakan dua jari seperti ini. Lakukan tekanan-tekanan dan goyangan-goyangan seperti ini untuk memaksimalkan dalam pemijatan. Apabila digoyang dan ditekan pada sisi ini, maka akan terasa sampai ke bagian bawah siku. Dan untuk selanjutnya yaitu di antara tendon-tendon ini kita pijat terlebih dahulu, kita relaksasikan yang lurus sejajar dengan jari-jari kita. Kita pijat perlahan terlebih dahulu. Untuk pemijatan awal lakukanlah pemijatan seperti ini dari belakang, lalu kita lanjut ke bagian jari-jarinya sebelah punggung tangan terlebih dahulu. Kita lakukan di kelima jarinya. Ini adalah sangat relaksasi sekali apabila dilakukan seperti ini. Lakukan pemijatan 2 hingga 3 kali saja untuk merelaksasinya. Kemudian di antara tepi-tepi dari jari kita pijat juga, kita relaksasikan seperti ini. Di kelima jari juga lakukan di tepi dalam dan tepi luar. Lakukan sama halnya seperti pemijatan jari tadi, yaitu 3 kali pemijatan saja. Lakukanlah di seluruh bagian jari, dari mulai ibu jari hingga jari kelingking. Kemudian setelah dilakukan pemijatan bagian luar dan dalam di tepinya, yaitu lalu kita pijat juga di bagian sela-sela jari dan di bagian luar jari juga. Kita pijat 3 hingga 4 kali pemijatan menggunakan jempol seperti ini, dan kita jepit dengan jempol dan ibu jari sehingga ada tekanan-tekanan kuat untuk pemijatan di sela-sela jari tersebut. Kemudian untuk
selanjutnya, yaitu setelah bagian sela-sela dari jari, kita pijat bagian luar sebelah sini menggunakan jempol kita, yaitu kita tekuk jempol kita menggunakan ruas jempol kita. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu kita jepit pada sisi-sisi jari. Ini adalah untuk merelaksasinya juga dan melancarkan peredaran darah juga. Lakukan di kelima jari. Kemudian setelah punggung jari, kita lakukan di bagian telapak tangan. Setelah dilakukan punggung tangan, seperti halnya punggung tangan, yaitu kita pijat dulu, kita tekan dulu untuk titik ini. Kemudian untuk titik sebelah luar dan dalam kita pijat juga dengan menggunakan jempol seperti ini. Lalu kita putari, kita lingkari seperti ini seraya kita jepit dan kita tekan. Lakukanlah tekanan-tekanan ringan saja. Kemudian untuk daerah luar dari telapak tangan kita pijat juga dengan menggunakan jempol. Lakukanlah tekanan-tekanan kuat di sisi ini karena jempol adalah sangat sakit sekali, ataupun bisa menggunakan dengan ruas jempol. Ruas pertama itu yang sering saya lakukan untuk memaksimalkan dalam pemijatan, tergantung dari bagaimana cara memijatnya saja. Kemudian untuk sela-sela jari di bagian telapak tangan juga kita bisa juga. Kita mulai dari antara jari telunjuk dan ibu jari. Ini kita lakukan ke arah luar, kita dorong ke arah luar, yaitu untuk tulang ibu jarinya. Seperti ini di antara lingkar ibu jari. Kita tarik ke arah luar, lakukanlah pemijatan agak lama juga di titik ini karena titik jempol adalah titik utama. Kita pijat 10 hingga 15 kali pemijatan. Kemudian kita bergeser ke sela-sela jari berikutnya. Di sela-sela jari berikutnya biasa saya lakukan pemijatan 3 hingga 5 kali pemijatan saja. Kemudian untuk ujung dari sela-sela jari itu daerah luarnya saya pijat seperti ini untuk memaksimalkan dalam menggunakan jempol. Kemudian untuk jari-jarinya kita pijat mulai dari belakang hingga ke ujung jari, namun di daerah ruas-ruas jari kita pijat satu persatu. Pijatlah 3 hingga 4 kali di area telapak tangan ini. Kita pijat terlebih dahulu di bagian yang menjurus ke jari-jari kita. Kemudian setelah jari-jarinya, setelah kita pijat juga ruas-ruas jari seperti ini. Kita pijat juga 2 hingga 3 kali pemijatan. Di bagian jari-jarinya kita lakukan pemijatan secara ringan terlebih dahulu. Barulah kita memaksimalkannya dengan menggunakan jempol, dengan jempol ditekuk di ruas jempol pertama. Itu untuk pemijatan secara maksimal. Ini adalah pemijatan maksimalnya. Kita lakukan sama halnya seperti pemijatan pertama, 2 kali saja di setiap ruas-ruasnya. Dipijat seluruhnya, yaitu antara jari kelingking sampai jari jempol. Kita pijat di ruas-ruasnya 2 kali pemijatan. Ini adalah untuk memaksimalkan dengan menggunakan jempol kita dengan cara ditekuk seperti ini. Kemudian kita luruskan dari telapak tangan hingga ujung jari. Kita pijat juga seperti ini. Kemudian kita jepit di jari kita. Kita tarik ke arah atas seperti ini. Ini adalah untuk melancarkan peredaran darah ke arah ujung-ujung jari seluruhnya. Kemudian untuk selanjutnya kita lakukan relaksasi seperti ini dan kita angkat seluruh jari dimulai dari jari kelingking. Ini adalah untuk menarik tendon-tendon yang mengalami kekakuan di telapak tangan.
Ini akan terasa nikmat sekali dan terasa relaksasi sekali. Lakukanlah pemijatan-pemijatan di seluruh jari dan lakukanlah ditekuk seperti ini di seluruh jari juga. Kita mulai, itu kita maksimalkan. Karena sudah ada pemijatan dari awal, maka untuk ditekuk jari seperti ke belakang ini, ke arah punggung jari, ini juga akan terasa nyaman. Kemudian kita lakukan juga seperti ini di antara keduanya, kita lakukan, kemudian kita relaksasikan. Ini adalah pemijatan untuk punggung dan telapak tangan selesai. Kemudian untuk akhir dari pemijatan, kita tekan di bagian bawah dengan menggunakan jempol, lalu di bagian punggung kita tarik dengan 4 jari kita. Kita lakukan, ini adalah untuk relaksasi dan menarik dari otot tangan sebelah dalam dan sebelah luar. Untuk daerah punggung tangan sama halnya seperti tadi, yaitu kita tekan untuk daerah punggung tangannya, lalu kita tarik di bagian telapak tangan kita. Selesai sudah untuk pemijatannya. Untuk lebih detailnya kita lakukan di tangan yang sebelah kanan. Lakukanlah pemijatan ini pada kedua sisi, pada kedua tangan, yaitu tangan kanan dan kiri, namun dimulai dari tangan sebelah kiri terlebih dahulu. Dan saya sarankan untuk pemijatan ini adalah lakukannya secara kontinu. Untuk lebih maksimalnya adalah setelah beraktivitas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Karena dengan selesainya beraktivitas adalah untuk merelaksasi otot-otot yang terjadi kekakuan setelah seharian kita beraktivitas. Dan jangan lupa bagi sedulur semua yang belum subscribe channel saya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karseno Pijat Refleksi. Dan jangan lupa juga bagi sedulur semua, cek juga di deskripsi channel video Karseno Pijat Refleksi, ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan saya sarankan adalah menjalaninya setelah beraktivitas agar lebih memaksimalkan dalam melakukan terapinya. Dan apabila pijat tangan ini dilakukan secara kontinu dan secara benar, maka akan mengurangi, bahkan bisa menyembuhkan keluhan pada tangan. Di antaranya adalah sering kram, sering kesemutan, dan rasa capek, pegal-pegal yang dialami oleh tangan. Karena tangan adalah aktivitas paling banyak, yaitu aktivitas utama, yaitu terdapat di tangan, maka sering sekali terjadi kekakuan dan adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Maka dengan seringnya dipijat akan menjadikan lancarnya peredaran darah, dan apabila ada keluhan-keluhan akan menyembuhkan dan mengurangi rasa sakit ataupun pegal-pegal yang terjadi pada tangan. Dan untuk tangan sendiri, seringkali yang dirasakan adalah seperti kram, kesemutan, ataupun rasa kaku dan pegal-pegal. Dengan cara pemijatan seperti ini, maka akan mengurangi, bahkan bisa menyembuhkan keluhan-keluhan pada tangan yang sering sekali dirasakan oleh sedulur semua. Lakukanlah pemijatan pada tangan ini di kedua tangan, dimulai dari tangan sebelah kiri, kemudian tangan sebelah kanan. Karena banyak sekali yang sering mempertanyakan, yaitu apakah pemijatan hanya dilakukan pada sisi sebelah saja. Dan untuk detailnya, yaitu ini adalah untuk saya lakukan pemijatan di kedua tangan saya untuk lebih memudahkan sedulur sekalian dalam menjalani terapi pijat tangan ini.
mulailah dari punggung tangan terlebih dahulu, kemudian setelah punggung tangan terselesaikan dan selesai semua untuk urutan-urutan pemijatannya dengan cara melancarkan peredaran darahnya, kemudian setelah punggung tangan lakukanlah pemijatan, maksimalkan di bagian telapak tangan, karena di bagian telapak tangan adalah aktivitas utama di tangan sendiri terbanyak, yaitu di telapak tangan. Kemudian dipijat juga untuk daerah jari-jari dan maksimalkanlah untuk bagian jari-jari, karena jari-jari tersendiri ini adalah samalnya titik utama untuk menjalani segala aktivitas terletak pada jari-jari sedulur sekalian. Oleh karena itu saya sarankan pemijatannya maksimalkanlah di bagian telapak tangan dan bagian dari jari-jari, dari kelima jari, dimulai dari ibu jari kemudian diakhiri dengan jari kelingking. Lakukanlah secara kontinu saja untuk pemijatannya. Untuk lebih memaksimalkan dalam terapinya, lakukanlah seminggu 3 kali ataupun seminggu 2 kali. Ini adalah untuk melancarkan peredaran darah dan mengurangi pegal-pegal pada tangan. Jangan lupa bagi sedulur sekalian yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan bagi sedulur semua, cek juga video-video tutorial di channel Karseno Pijat Refleksi. Ada berbagai hal pijat dan terapi mandiri yang dapat dijalani oleh sedulur sekalian, dan saya sarankan seperti biasa, yaitu menjalaninya adalah setelah beraktivitas. Dan untuk pemijatan tangan pada kali ini adalah pemijatan telapak tangan dan punggung tangan. Untuk pemijatan selanjutnya akan saya tutorialkan, yaitu pijat di bagian tangan bawah dan lengan atas, karena ini adalah terusan dari tutorial pemijatan telapak tangan dan punggung tangan. Dan ikutilah tutorial-tutorial dari channel Karseno Pijat Refleksi, pijat dan terapi mandiri. Dan jangan lupa bagi sedulur semua yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri dari Karseno Pijat Refleksi selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Tetap semangat dalam beraktivitas dan saya doakan tetap sehat dalam beraktivitas kesehariannya. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Terima kasih. Demikianlah tutorial pijat tangan pada kali ini. Jangan lupa pijatlah tangan kanan dan kiri, dimulai dari tangan kiri terlebih dahulu. Lakukanlah secara kontinu untuk mengurangi dan dapat menyembuhkan kesemutan, kram, dan pegal-pegal pada tangan. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Dan jangan lupa untuk terus dapat mengikuti channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.